Kalau memang tahun 2021 tidak apa-apa, kami terima saja. Tapi kalau dia dari tahun 2019, hari ini Bapak bicara lapor untuk apa itu? Sedangkan secara fisik belum nampak di seluruh Sentani hari ini. Jangan bikin bodoh rakyat dengan gayamu seperti itu. Dana sudah 2 tahun ada di sini, rakyat menderita setengah mati. Jadi tolong jelaskan ulang lagi. Di Waibu di mana kau bikin? Kasih tunjuk saya. Saya tidak usah bicara Sentani Tengah dan Sentani Timur. Di Waibu saja. Di mana kau bangun? Hari ini kau bawa saya pergi lihat. Kalau tidak, jangan bicara, jangan kasih senang dengan cara-cara seperti itu. Rakyat sudah berteriak kemarin sampai mereka pulang malam. Tidak perlu kau putar balik dengan cara seperti itu. Secara administrasi silakan, kami tidak perlu administrasinya. Kami perlu dana kami secara fisik ada di kampung-kampung, itu yang kami perlu. Jadi pertanyaan saya sederhana saja. Hari ini selesai, tolong bawa saya keliling Waibu untuk lihat itu pembangunan secara fisik. Terima kasih. Jangan membawa pengusaha yang kamu simpan di balik itu menggunakan mereka. Iya, Bapak mungkin langsung fokus saja. Jadi Ibu Mugi, Anda yang menyelenggarakan lelang, bukan yang melaksanakan kegiatan itu. BPBD harus bertanggung jawab untuk itu. Saya minta berapa banyak anak-anak Papua ikut tender dan dimenangkan kegiatan fisik. Saya salah satu ikut fight di tender secara profesional. Kemudian terima kasih. Baik, Sekda dan seluruh pimpinan pemerintah yang saya hormati. Nama saya Erik Ruamba. Saya koordinator korban banjir dari Perumahan Bintang Timur. Selamat pagi buat kita sekalian. Pada kesempatan ini, di tangan saya ini ada 2 izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura. Satunya ditandatangani oleh Bapak Denny Simbar dan satunya ditandatangani oleh Bapak Puraro. Izin resmi ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengizinkan CV Andika Pratama untuk membangun perumahan Bintang Timur di wilayah Kaliahi. Perlu diketahui bahwa untuk seluruh masyarakat dan perlu diketahui Bapak Ondo bahwa perumahan itu dibangun di dalam sungai, bukan di atas sungai. Perumahan itu dibangun di dalam sungai. Yang kedua, perumahan Gajah Mada juga dibangun di daerah resapan. Dan perumahan Bintang Timur dibangun di daerah aliran sungai. Ini izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jayapura. Izin ini dikeluarkan merupakan suatu izin resmi untuk kemudian tindak lanjuti dari bank dan developer untuk membangun perumahan itu. Pada saat bencana 16 Maret. Siapa yang membatasi saya? Pertanyaannya fokus dan dapat dimengerti oleh yang akan memberi penjelasan. Nanti banyak yang mau bertanya. Iya. Nanti banyak yang bertanya. kurang ajar kau dia. Ya Bapak Ibu. Saya mau sampaikan ini undangan ini untuk kita untuk berlawasan dengan atau ini terbuka untuk umum. Iya, nanti untuk fokus. Saya pengatur. Kamu undang kita untuk apa? Sini. Ya, nanti kami akan berikan kesempatan untuk semua bertanya. Jangan penipu. Kami mengerti. Dengar ya. Kita mau fokus bicara bencana banjir bandang. Tidak dibatasi. Kalau kita batasi dari BPBD kasih ke kami dari 107 warga yang tertimpa bencana dan 4 orang meninggal dunia untuk Bintang Timur. Data yang ada di kami hanya 26 nama.
Saya sudah mendapat penjelasan dari Ibu Sekda. Saya terima kasih buat Ibu terkasih. Yang kami lihat tidak diberikan penjelasan adalah perumahan itu tidak bisa layak lagi dibuat rekonstruksi di atas tempat itu. Sehingga kira-kira solusinya seperti apa? Solusinya seperti apa di dalam pemanfaatan dari dana ini? Karena tidak bisa rekonstruksi di atas itu. Tidak bisa. Karena itu di dalam kali. Dan saya berharap pemerintah Kabupaten Jayapura bertanggung jawab dengan izin ini dalam memberikan solusi kepada perumahan itu, masyarakat yang ada di perumahan itu. Saya kira ini yang menjadi konkret pertanyaan saya. Bagaimana solusi buat mereka? Bagaimana solusi buat mereka? Bapak-bapak 3 orang yang sudah memberikan respon terhadap penjelasan tadi. Yang pertama untuk Bapak Ondo Kawai, bahwa data perumahan tadi sudah dibacakan. Jadi nanti kalau sebentar bisa sama-sama ke lokasi. Tim kami sangat siap dan beberapa hampir 1 bulan ini mereka ada di lokasi. Jadi tadi sudah ada dapat penjelasan bahwa dana yang diterima itu bulan September tahun 2020, bukan 2019. Dan itu menjelang akhir tahun 2020. Ya. Sekarang lagi verifikasi. Tim ini didampingi oleh Universitas Cendrawasih, bukan oleh Pemda. Gitu. Kemudian dari Pak Daniel Toto tentang berapa anak Papua, tadi sudah dijelaskan bahwa sistem ini adalah sistem online. Kita ikut ketentuan yang ada. Kemudian mungkin nanti kita bicara hal-hal ini, mungkin kita tentukan satu waktu. Kita sudah fasilitasi beberapa kali dalam pertemuan itu untuk bicara tentang bagaimana OAP bisa masuk dalam proses-proses tender. Dan itu ada kepres untuk itu. Kemudian dari Pak Erik Wamba, jadi pertama untuk Bintang Timur, jadi beberapa perumahan ini memang kompleks karena itu berhubungan dengan perbankan. Kemudian pengembang yang punya rumah dengan pihak bank, bukan dengan pemerintah, itu satu. Ya, jadi kredit sementara jalan. Kemudian izin pemerintah yang keluarkan. Ya, jadi itu nanti kita bisa bicarakan itu tentang izin itu. Tetapi dalam pembangunan perumahan itu pemilik tanah bekerja sama dengan pengembang, clear pengembang akan berurusan dengan bank dengan data-data perolehan tanah itu, kemudian kerjasama dengan bank. Jadi itu dalam hubungan ini kami sudah fasilitasi pertemuan di aula sudah beberapa kali dengan teman-teman dari perumahan-perumahan atau BTN itu. Kami mengundang pihak pengembang dan organisasi yang menaungi semua pengembang. Kemudian pembicaraan ini sampai di Kementerian PUPR karena ini masuk dalam program 1 juta rumah di Indonesia. PUPR itu juga harus bertanggung jawab untuk menjelaskan mengenai program nasional ini. Jadi ini dia melibatkan banyak pihak. Pemerintah hanya bisa memfasilitasi untuk mempertemukan. Itu satu. Mengenai Gajah Mada itu tidak ada izin yang kena korban itu. Kami sudah turun ke lapangan beberapa kali. Kami cek semua dan pengembangnya lari. Dan itu data dari Polres. Polres kerjasama dengan kepolisian di mana untuk mengecek ini pengembang lari kemana. Itu untuk Gajah Mada karena tidak ada izin. Jadi kita mengalami kesulitan karena pengembangnya. Ya, tadi sudah dapat penjelasan ya. Ya, kita coba diskusi di sekitar itu. Kalau sudah selesai, berarti kita sudah dapat informasi. Saya mau beritahu bahwa selama ini pendemo tidak pernah menyurat ke Pemda untuk datang bicarakan ini. Selama ini. Jadi kami dengar dulu, saya menjelaskan. Ya. Ya.
Kita harus saling menghargai ya. Kita ini semua orang anak-anak Sentani ini. Ada sekda, kepala-kepala dinas. Kita ini bukan orang lain. Kita semua juga punya posisi di masyarakat adat. Saya ada di sini. Oke? Ya. Saya pikir itu ya penjelasan dari tiga penanya tadi. Kalau ada lagi mau menanyakan silakan, saya kasih kesempatan kepada pembawa acara. Terima kasih. Saya tanya penjelasan tadi mengenai Ibu Megi ini, mengenai tender tadi. Pertama, ada pertanyaan saya ada tiga. Pertama, tender yang dilakukan oleh BPBD kemarin, saya juga ikuti 1 minggu yang lalu, hampir 2 minggu. Tadi dalam penjelasan tidak menjelaskan tentang tender yang Kali Kemiri dengan Pasar Baru, itu nilainya 15 juta tidak disebutkan tadi. Kenapa tidak disebutkan? Harus ada penjelasan. Ada 75 perusahaan yang terdaftar, termasuk saya punya. Oleh karena itu sebentar dijelaskan. Kenapa tidak disebutkan 15 miliar Kali Kemiri Pasar Baru? Itu sudah tercover dalam tender. Terima kasih. Dan kedua, tadi pembagian dana untuk luapan dana Sentani dari BPBD, khusus untuk distrik Sentani ada sekitar 15 miliar. Saya bicara fokus ke kampung saya, Yobe. Yobe kenapa 1 miliar? Itu ambil data dari mana? Siapa yang menulis itu 1 miliar? Itu 1 miliar dengan dasar apa? Banyak rumah di sana yang meluap. Saya minta ditinjau kembali plafon dana itu. Orang kampung lain bisa 3 miliar, 4 miliar, terus Yobe 1 miliar. Itu tidak adil. Itu kedua. Ketiga, kalau boleh Pak Bupati ke depan tender-tender ikuti peraturan Kepres maupun undang-undang. Anak-anak Papua pengusaha itu harus diutamakan. Penunjukan langsung harus diberikan kepada orang asli Papua. Selama ini Kepres maupun peraturan itu cuma indeks saja, tidak pernah terjadi, tidak pernah terrealisir oleh Pemda Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu hari ini saya minta dengan hormat kepada Bapak Bupati, Ibu Sekda, mulai hari ini ke depan itu harus dirubah supaya kita punya anak-anak Papua tidak boleh jadi pengemis di Pemda. Baik, terima kasih. Nama saya Penuh Kemanusiaan. Sebelum saya berbicara, saya mau sampaikan kepada Bapak Bupati, Ibu Sekda, Ketua DPR, Bapak Kapolres, status pemalangan kami belum terbuka. Itu pertama. Yang kedua, tadi Bapak Bupati sampaikan bahwa demo-demo kami lakukan tidak perlu ada izin. Saya pikir mungkin Bapak punya staf yang belum sampaikan, bawahan Bapak yang belum sampaikan. Semua kami jalan sesuai dengan prosedur Republik yang berlaku. Bapak Ibu perlu ketahui, saya minta izin ya, MC, untuk saya harus bicara panjang lebar. Hari ini bisa terjadi pertemuan karena ada aksi yang kami lakukan. Pertama, aksi kami lakukan tanggal 3 Maret. Datang kepada pemerintah sebagai lembaga eksekusi. Yang terima Ibu Sekda yang terhormat, didampingi Pak Asisten 3. Tuntutan kami cuma 2 tuntutan. Kapan dana 275 miliar dikerjakan? Rakyat capek, tunggu dan tunggu. Yang kedua, jikalau proyek itu dijalankan, libatkan pemilik bumi, raja-raja bumi, Ondofolo Kose sebagai pengawas. Itu tuntutan kami. Luar situ tidak ada. Dijawab untuk yang pertama, ada sebagian kabit dan lain sebagainya diganti. Prosesnya masih sedang dilakukan. Sampai saat ini prosesnya masih dilakukan. Lalu untuk Ondofolo Kose diberikan kami format SK, forum untuk menjadi pengawas. Tapi kami ditipu. Kami menyurat tanggal 8
apel kepada DPR untuk kami audiens mengenai persoalan. Kami sudah lakukan aksi, tapi tidak ada respon dari pemerintah. Kapan dilakukan? Ketua DPR memberikan kami jawaban, sabar. Saya koordinasi dengan bupati dulu, baru kita audiens. Sampai detik ini belum pernah lakukan audiens. Kedua lembaga ini sebenarnya yang atur siapa? Publik tahu, masyarakat tahu. Kami aksi kedua tanggal 15 bulan Juni. Ketiga tanggal 22 bulan Juni. Terakhir keempat tanggal 29 bulan Juni. Tuntutan kami hanya 2 poin. 1. DPR segera membentuk pansus kemanusiaan banjir bandang 16 Maret 2019. A. Meminta penjelasan dari Pemda mengenai seluruh bantuan barang dan uang sejak pasca banjir bandang 16 Maret sampai berakhirnya masa tanggap darurat. Bantuan dari daerah-daerah dari mana saja harus dijelaskan kepada publik. D. DPR meminta penjelasan Pemda mengenai 35 miliar sesuai dengan temuan BPK. 53 miliar semua sesuai dengan temuan BPK. Mengapa harus disalahgunakan? Itu dana hibah yang dihibahkan oleh negara untuk rakyat banjir bandang yang kena ada banjir bandang. Yang kedua, DPR segera memanggil Bapak Bupati untuk memberikan penjelasan dari poin-poin yang tadi di atas. Namun dinamika itu untuk pembentukan pansus ditarik ulur. Kami tidak tahu forum apa yang terjadi. Ada sebuah sistem mungkin yang sulit. Sebab itu kami datang kepada pemilik bumi yang mempunyai cendrawasih, para ondofolo kose. Kami ketemu satu persatu rumah ke rumah. Kami mohon bahwa kami dibekap oleh sebuah sistem yang sulit untuk kami rubah. Hasil kesepakatan itu kemarin kami blokade dan status itu masih berlaku sampai saat ini. Status malam masih berlaku. Oleh sebab itu saat ini kami datang, kami forum secara jujur saya sampaikan ke Pak Bupati, Ibu Sekda, Pak Ketua DPR. Pertama kami bersyukur kemarin DPR sudah mengambil sebuah kebijakan langkah untuk bentuk pansus besok. Itu luar biasa. Kami menghormati Pak Bupati sebagai pembina politik. Arahkan Partai Nasdem, Hanura harus dukung untuk bentuk pansus kemanusiaan. Yang kedua, kami tidak mau bicara banyak. Mulai hitung dari sekarang ke tanggal 3, berapa lama? Hari ini para ondofolo Hose yang hadir, kami akan bawa pulang uang untuk bangun rakyat yang kena banjir bandang. Untuk semua rumah, setiap kampung, semua rumah yang tahu ondofolo Hose harus semua. Yang berikut bahwa kami masyarakat adat dan forum kemanusiaan tidak mengizinkan diproyekkan. Ini uang hibah rakyat. Demikian dari kami, Tuhan berkati kita semua. Yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih untuk pemerintah daerah atas usaha pemerintah daerah. Kalau tidak ada kerjasama pemerintah daerah, mungkin kami di kampung-kampung tidak dapat bantuan ini. Jadi terima kasih untuk Bapak Bupati, Sekda dan semua PD yang sudah bekerja sampai kampung-kampung termasuk Kampung Hubung dapat bantuan ini. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, tadi belum dijelaskan teknis pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah seperti apa nanti. Karena di kampung ada beredar 3 isu. Yang pertama katanya nanti pihak ketiga yang kerjakan. Yang kedua nanti bentuk kelompok PKM di masyarakat. Terus ada lagi isu bilang nanti uang tersebut dikasih ke masyarakat langsung. Siapa yang punya rumah dia kerjakan sendiri. Mungkin itu nanti dijelaskan nanti teknisnya seperti apa. Yang kedua, pada waktu pendaftar waktu bencana, saya yang ikut tim untuk daftar rumah-rumah di kampung. Di kampung saya ada 121 rumah, daftarnya masih ada di saya. Tapi daftar yang keluar ini
ada 95. Di Kampung Hopong hanya ada 95 rumah yang terdaftar. Terus ada masyarakat saya yang tidak terdaftar, yang rumahnya hilang. Ada 6 rumah yang hilang, tapi tidak ada di dalam daftar tersebut. Tidak ada di dalam daftar. Dan sekarang masih ada di pondok-pondok. Rumah mereka kalau kita bilang bahasa Hulu Bangka saja ada. Jadi ini nanti seperti apa? Kampung itu tembang pilih, hanya pilih-pilih saja baru kasih nama. Seperti itu. Mungkin pertanyaan saya dua itu saja. 56,70 miliar itu akan diakomodir oleh penyedia OAP, orang asli Papua. Ini sudah dibuat menjadi 111 penyedia OAP yang tergabung dalam 111 paket untuk pengerjaan rumah-rumah dengan 3 kategori: rusak berat, sedang, dan rusak ringan. Itu yang ada. Sekarang ini pengusaha Papua tunggu di atas sana, langsung kejar di atas sana. Orang asli Papua. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari tahu, dong ada di atas sana semua kumpul melakukan identifikasi persyaratan supaya penyedia OAP ini yang nanti mengawal semua pembangunan rumah-rumah yang tadi kita sebutkan. Menjadi 111 paket dengan jumlah nilai tadi 96,70 miliar. Teman-teman yang tadi berikan penjelasan itu. Kemudian tadi bervariasi angkanya untuk setiap kampung. Bapak Ibu, saya menjelaskan lagi bahwa data ini di kami itu ditetapkan oleh masyarakat, bukan kami. Ada berita acaranya, by name, by address. Karena itu persyaratan yang diminta oleh BNPB pusat. Harus ada kampung-kampung harus menangani, bertanggung jawab untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Memang saya ikuti bahwa memang tidak semua yang ada di situ masyarakat ajukan itu. Saya tidak tahu apa alasannya, tetapi data ini menghasilkan uang yang tadi 69 sekian yang Ibu Sekda tadi sebutkan itu. Nanti kita bisa cross check data. Jadi tadi tim ini kan didampingi oleh Uncen, mereka lagi validasi data itu. Jadi kita tidak bisa keluar dari nama-nama yang ada, karena itu angka muncul ini karena ada itu jumlah-jumlah itu. Nanti kita akan validasi itu. Kemudian saya setuju mengenai Perpres, karena berapa kali kita rapat di sini, kita undang ahlinya juga menjelaskan mengenai Perpres itu. Jadi saya pikir memang ini perlu kita terus diskusi, karena ada banyak hal di antara kita juga kita temui. Anak-anak kita ada yang dapat 3 pekerjaan, yang lain tidak dapat sama sekali. Dan itu juga kita berharap ini bisa saling koordinasi, saling terbuka begitu. Kemudian yang berikut dari Pak John Maurice Webu ya. Saya memberikan apresiasi untuk aspirasi-aspirasi. Tetapi kalau saya dapat surat resmi untuk menjelaskan, saya akan mengundang. Itu karena kita punya etika. Apa yang mau kita menjelaskan, itu harus diajukan. Dan terima kasih kemarin kita sudah merespon hari ini. Pansus hari ini pun mau dibentuk silakan. Kita tidak larang. Itu kewenangan DPR. Ya, mau dibentuk silakan. Tidak ada masalah, karena memang itu mekanismenya ada dan diatur oleh ketentuan. Eksekutif tidak bisa intervensi, itu ranahnya DPR. Kita sudah memerintahkan partai yang ada di bawah kami silakan. Begitu. Saya justru sangat setuju pansus dibentuk supaya jangan ada dusta di antara kita. Ya. Kabit yang menangani barang ini itu sudah 2 kali kita ganti. Karena mereka kerja terlalu terlambat. Saya bilang kasih aja masyarakat kerja. Kenapa susah-susah barang ini? Begitu. Begitu.
Jadi saya sudah perintahkan pekerjaan ini kasih masyarakat kerja supaya mereka dapat uang. Uang tidak besar, hanya 50 juta saja. Kenapa susah sekali urus ini? Begitu. Kalau diproyekkan nanti uang jadi kecil. Begitu. Jadi saya pikir kalau mau pansus mau jalan silakan, saya dukung. Begitu. Ya. Kemudian apa susahnya? Iya, silakan jalan. Kita buka kesempatan. Begitu. Saya bila perlu ada di balik Bapak Ibu sekalian untuk kita mengusut ini. Saya siap. Selama 3 tahun ini Pemda dalam kesulitan itu luar biasa. Yang tadi ya. Jadi nanti tinggal diatur kelompok di masyarakat itu supaya harus semua bisa terbuka, semua bisa saling kontrol, bisa saling bantu. Kalau saya sarankan kebiasaan pulau bisa jalan juga, kenapa tidak? Supaya masyarakat harus ada partisipasi. Ya, bukan orang lain punya. Ya. Kita bisa jangan hanya tuntut ini hanya rangsangan saja, uang terlalu kecil. Tidak bisa kita buat satu rumah itu lagi bagus. Paling hanya ganti papan hanya berapa saja untuk dinding. Tapi kita sendiri yang harus kerjakan itu karena kita punya rumah. Saya punya harapan seperti itu. Saya sudah perintahkan kepala kampung, kepala distrik bangun komunikasi dengan masyarakat. Ini uang kecil. Bicara-bicara sini begini saja uang sudah habis. Gitu. Jadi saya harap ini bisa menjadi kerja bersama ya, pemerintah, masyarakat dan kita semua supaya kita pantau semua. Kita harus kerjakan semua. Kita harus konsisten. Ya, supaya pembangunan di Jayapura ini dikawal oleh kita semua. Tanda tangan. Kita pegang itu. Sekarang lagi divalidasi lagi supaya jangan ada yang salah. Ada yang terlupakan lagi begitu. Nanti kalau masih ada yang belum ini, nanti kita bicara lagi. Wah ini yang belum ini bagaimana? Itu kita akan bicara. Masa tidak bisa kita bicara itu? Memberikan apresiasi. Mari kita jaga kabupaten ini baik karena ini tempat kita bersama. Ya, menerima pandangan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati ini terbuka ruang untuk diskusi. Saya anak Lembag Rime, di sini saya hadir dengan kapasitas sebagai Sekretaris Dewan Pengawasan, Dewan Pimpinan Daerah Komisi Pengawasan Tindak Pidana Korupsi. Iya, saya baru dilantik 27 yang lalu. Saya datang ke sini meminta Bapak Bupati dalam kerjasamanya untuk situasi yang krusial ini. Terkait 275 miliar agar semua dokumen dan tata kelola keuangan itu bisa ada kepada kami untuk kami lakukan pengawasan sehingga kita hindari model dan gaya kita seperti ini yang akan dilihat oleh dunia lain bahwa Kabupaten Jayapura itu seperti itu gayanya. Untuk supaya ke depan kita mendapat nama baik yang lebih kita harapkan, harapan kami dari Dewan Pengawasan Tindak Pidana Korupsi, dokumen dengan tata kelola khusus uang 275 miliar, dokumennya dalam bentuk apapun harus segera ke kami supaya kami bisa lakukan pengawasan ekstra sehingga dapat menjawab semua sudut kepentingan yang sedang terjadi agar Bapak Bupati yang kami cintai, saya lebih senang panggil kakak Bupati, supaya nama baik ini bisa baik. Kerjasama ini harus kita Pemuda Kelurahan Hinekombe, Ketua RT 2 depan Yonif 751. Yang saya mau sampaikan bahwa data banjir yang saya naikkan sebagai Ketua RT itu 90 kakak, 90 rumah. Yang kami hitung cuma rumah, bukan orang dalam rumah. Berapa kakak tidak, tapi rumah. Ternyata yang turun ke kami hanya 10 saja. Saya juga heran. Karena ini masyarakat dalam rumahnya hancur. Saya televisi 3 rusak, pohon tumbang, rumah saya hancur. Tapi yang turun cuma 10
10 atau 9, sekitar itu saja yang turun. Saya juga heran, warga semua datang kepada saya. Mereka bilang, ya sedikit-sedikit lah dikasih, lumayan lah Pak RT, tolong sampaikan Bupati. Saya bilang, kalau saya Bupati, saya bagi kamu uang semua. Cuma karena saya RT jadi, saya mau bikin apa? Saya saksikan bagaimana rumah mereka hancur, dalam semua hancur. Memang temboknya tidak rubuh, tapi dalamnya hancur semua. Rusak berat, emas segala macam, anting-anting pun dibawa banjir. Jadi tolong, mereka bilang kalau 5 juta ada, kasihlah 5 juta. Tidak usah 10. Yang penting mereka bisa dapat, karena mereka kena banjir sehingga uang ini datang. Bukan hanya yang di danau, kami di kota juga. Ya. Itu sebabnya kami mohon ada keadilan. Yang tim data itu, mereka telepon saya di Arioko untuk cek rumah, tapi hari ini belum tiba. Jadi saya mohon turun lagi kembali. Ya, turun, data ulang. Sebelum uang ini dibagi. Kami yang ada di kota ini, di depan batalion banyak, itu mayat juga lewat. Babi-babi itu masuk di rumah kami langsung potong. Karena belum dapat bantuan pertama babi yang tiba. DPR akan melakukan itu. Soal pansus menghadirkan siapa itu urusan DPR. Ya, kita ikuti mekanisme yang resmi yang sudah ada. Kemudian Pak George, kalau mau hari ini juga, besok pagi bisa ketemu. Dan sekarang mungkin siapkan apa yang mau perlu dijawab lagi. Karena yang 275 tadi kita sudah jelaskan, nanti data-data lengkapnya kita akan, tadi Ibu Sekda jelaskan, tempel di semua orang bisa lihat. Jadi mungkin bisa disampaikan supaya kita siapkan. Karena ini bukan saya menjelaskan, saya harus cari siapa pimpinan OPD-nya. Ya harus siapkan itu jawaban. Kayak begitu. Karena mereka yang kerja, bukan saya. Saya tinggal awasi saja. Jadi perlu menyampaikan sesuatu apa lagi yang belum. Kita sudah pansuskan DPR mau kerja. Terus apa lagi yang belum? Nanti bisa tentukan waktu. Tapi ya kita juga jaga protokol kesehatan juga karena ini semakin meningkat ya. Kemudian dari Pak Julius ya, ada berita acaranya by name by address. Segmen 2 di kota, segmen 3 di danau. Segmen 1 Cagar Alam Gunung Siklop. Jadi kita melihat ini semua. Kota Jayapura juga masuk dalam pekerjaan. Kota juga menangani barang ini. Jadi bukan kita saja. Jadi terlalu luas BNPB pusat melihat ini. Dan khusus untuk di segmen 2, khusus Sukemiri, 300 rumah sudah ada dan masyarakat sudah masuk. Ada air bersih, ada lampu dan seterusnya. Jadi tinggal memang ada beberapa yang kurang, nanti kita akan bicarakan lagi. Tapi yang kita sekarang jalankan ini adalah yang sudah ada berita acara dari masyarakat. Nanti kurang kita coba. Podium tempat upacara ini. Kami mohon dengan penuh kasih kepada Bapak Pendeta Albert Yoko sebagai Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Jayapura. Tadi pertama buka hamba, mohon jadi nanti tutup juga. Yang kedua tentang penanganan COVID. Yang ketiga tentang